Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Abdullah Fikri Firmansyah dengan NIM 222111267. Di sini saya akan sedikit menjelaskan PPT tentang periode penafsiran ya. Yang pertama itu topik pembahasan. Itu ada masa sahabat dan masa Rasulullah. Yang kedua ada masa tabi'in. Yang ketiga ada masa kodifikasi. Pembahasan masa Rasulullah dan sahabat. Rasulullah SAW menyampaikan, menerangkan dan menjelaskan isi Al-Quran. Jika ada di antara para sahabat yang berselisih atau tidak mengerti mengenai kandungan Al-Quran, mereka merujuk langsung kepada Rasul mengenai makna sebuah ayat Al-Quran sekaligus penjelasannya. Setelah Rasul wafat, para sahabat menafsirkan Al-Quran dengan sangat hati-hati. Walaupun mereka menyaksikan bagaimana serta mengapa ayat-ayat Al-Quran diturunkan, para sahabat menafsirkan Al-Quran dengan berpegang pada tafsiran yang disampaikan oleh Rasul kepada mereka. Salah satu kelebihan mereka adalah mereka yang menyaksikan langsung bagaimana dan di mana ayat-ayat Al-Quran itu turun kepada Rasul, sehingga mereka sangat paham apa maknanya itu, kandungan dan tujuan sebuah ayat diturunkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada ayat dari kitab Allah yang diturunkan melainkan aku paling mengetahui kepada siapa ia diturunkan dan di mana diturunkannya. Seandainya aku tahu adanya seseorang yang lebih mengetahui daripadaku tentang kitab Allah, boleh sampai kendaraan di tempatnya, maka pasti aku akan mendatanginya. Selanjutnya, ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, para sahabat pertama-tama menelitinya dalam Al-Quran sendiri, karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling menafsirkan. Setelah itu mereka merujuk kepada penafsiran Rasul sesuai dengan fungsinya sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sekiranya penjelasan tentang ayat itu tidak ditemukan pada Al-Quran dan hadis, maka para sahabat beristihad. Ringkasnya, pada zaman sahabat, ucapan, perbuatan, tindakan, dan keputusan Rasul kepada Allah dijadikan sandaran untuk menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya, Muhammad Husain Al-Dhahabi kemudian menyebutkan keistimewaan tafsir pada zaman Rasul itu dan para sahabat, baik berhubungan dengan kuantitas maupun yang berhubungan dengan metodologi dan cara mentafsirkannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran tidak ditafsirkan secara keseluruhan, tapi hanya sebagian saja, sedikit. Yang kedua, sedikitnya perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam memahami makna-makna Al-Quran. Yang ketiga, para sahabat merasa cukup puas dengan makna yang global. Yang keempat, mencakupnya dengan penjelasan bertumbuh kepada makna kebahasan. Yang kelima, amat sedikit istinbat terhadap hukum-hukum fikih dan sama sekali tidak ada tafsir madhabi atau aliran tertentu. Yang keenam, belum ada proses pembukuan tafsir. Yang terakhir, menjadikan tafsir sebagai bahagian daripada hadis. Selanjutnya, pada masa tabi'in, setelah generasi para sahabat, para tabi'in menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi, dan pendapat para sahabat. Selain itu, baru mereka mengembangkan penafsiran sendiri berdasarkan ijtihad. Pada masa tabi'in, tafsir itu belum merupakan sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Tafsir masih merupakan bahagian dari hadis. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa tafsir tidaklah sewenang-wenang, namun selalu terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Berkata Imam Mujahid radhiyallahu anhu, ulama tafsir kalangan tabi'in dan salah seorang murid Ibnu Abbas yang paling dipercayai, aku mendengarkannya Al-Quran kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali, di mana aku selalu berhenti di setiap ayat dan bertanya berkaitan dengan apa ayat ini dan bagaimana maksud ayat ini. Selanjutnya, karakteristik yang paling penting pada tafsir era ini adalah bahwa tafsir pada periode ini mulai mengalami hal berikut. Mulai disusupi kisah-kisah Israiliyat. Yang kedua, masih dalam bentuk ilmu yang diajarkan langsung ataupun periwayatan seperti corak yang ada pada zaman sahabat, walaupun pada masa ini lebih
kepada periwatan individu di mana setiap kota mempunyai sumber ataupun iman masing-masing. Yang ketiga, tampak mulai muncul bibit-bibit perbedaan mazhab. Yang keempat, mulai dikenal perbedaan tafsir yang sebelumnya tidak dikenal di periode sahabat. Selanjutnya, masa kodifikasi. Periode ini dimulai di akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal masa pemerintahan Abbasiyah. Demikian tafsir itu berkembang dan kitab-kitab yang dikarang mulai menampakkan aliran-aliran yang berbeda-beda. Istilah-istilah ilmiah mulai terbakukan di dalam ungkapan-ungkapan Al-Quran, hingga akhirnya tampaklah warna filsafat dan sains dalam khazanah tafsir. Begitu pula gaya sufi dan berbagai aliran dan sekte mulai tampak dengan jelas. Karya tafsir termasuk yang paling tua yang sampai ke tangan generasi sekarang dan ditulis oleh pengarangnya sendiri adalah sebagian dari kitab Al-Wujuh wa Al-Nazair karya Muhatil Ibnu Sulaiman Al-Balqi, seorang tabi'i al-tabi'at. Di dalam karya tafsirnya, Muhatil menyebutkan beberapa orang mufasir dari kalangan tabi'in seperti Sa'id Ibnu Jubair, Mujahid Ibnu Jabar, dan Al-Daha Ibnu Muzahim. Sa'id Ibnu Jubair dan Mujahid Ibnu Jabar adalah murid langsung dari Abdullah Ibnu Abbas. Selanjutnya, dalam menafsirkan Al-Quran, Imam Al-Tabari mengumpulkan berbagai hadis pernyataan para sahabat dan tabi'in dengan menyebutkan riwayat dan sanadnya, walaupun banyak dari riwayat dan sanadnya tersebut tidak sahih. Akan tetapi hal tersebut menurut Al-Jurgani tidak mencatatkan nilai ilmiah dari tafsir tersebut. Justru dengan menyebutkan riwayat dan sanad, beliau menyerahkan kepada pembaca untuk menilai kekuatan sebuah hadis dan riwayat yang beliau sebutkan dalam tafsirnya. Sekian PPT yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.